Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dengan saya sendiri Muhammad Syahwal Muhajir, dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Gumelar dari Politeknik Elektro dengan NIM 11032000007. Dan saya Firdaus. Video kali ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Kami akan melakukan presentasi untuk membahas yang pertama, aplikasi yang akan kami jelaskan ini beserta tujuan dibuatnya. Yang kedua, manfaat dan keunggulan dari ini. Yang ketiga, penerapan tipe pemrograman pada aplikasi ini. Dan yang terakhir, cara memproses aplikasi yang kami buat ini. Dan berikut ada penjelasannya. Sistem pencatatan pengiriman barang. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini merupakan sistem pencatatan barang secara digital yang mampu memberikan kemudahan pada saat melakukan pengiriman menuju lokasi penerima barang. Dengan menggunakan aplikasi ini, tentunya penggunanya akan dimudahkan untuk mencari barang yang hendak ia kirim dengan cara memasukkan spesifikasi barang pada aplikasi ini. Oleh karena itu, untuk proses pengepakan hingga proses pengiriman barang tentunya akan jauh lebih cepat, mudah, lebih efisien, dan barang yang akan dikirim akan sampai ke tangan penerima dengan aman dan tepat sasaran. Aplikasi ini sangat cocok bagi para penggelut bisnis digital seperti online shop yang memiliki masalah dalam mengatur proses pembelian barang dengan jumlah permintaan pengiriman yang banyak. Manfaatnya mempermudah petugas ekspedisi dalam mencatat pengiriman atau penerimaan paket barang yang masuk atau keluar. Untuk keunggulannya, mengatasi penumpukan barang yang ada pada gudang ekspedisi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi dari program sistem pencatatan pengiriman barang ini. Pada line 2 hingga line 9 ini merupakan menggunakan fungsi yaitu def function untuk mencetak sebuah data, di mana di sini terdapat sebuah dictionary yakni ada kunci dan dua hasil, di mana kunci ini dia terdefinisikan sebagai kode, kemudian hasilnya itu adalah pengirim, penerima, tanggal, dan juga berat badan dan keterangan. Selanjutnya untuk line 11 hingga line 23 di sini merupakan menggunakan def function untuk mencetak data. Nah, data di sini di mana di sini terdapat perulangan yaitu untuk for kunci di dalam data, di mana hasilnya itu sama dengan data, di mana data tersebut di dalam variabel data tersebut terdapat variabel list yakni kunci. Kemudian kita akan mencetak sebuah data, memanggil lagi untuk bagian yang cetak sebuah data yang sebelumnya tadi, kemudian kita print dan kita melakukan perulangan. Di sini berarti bahwa variabel cnt ini tidak sama dengan 0. Jadi membuktikan dia mengalami perulangan. Jika dia sama dengan 0, maka data pengirimannya itu masih kosong. Lalu selanjutnya untuk line 25 hingga line 72 merupakan fungsi berparameter di dictionary dengan nilai kembaliannya ke dictionary. Di sini menggunakan def function lagi untuk menambahkan data. Di sini print menu pengiriman data baru, dan di sini terdapat sebuah list yaitu tempat input, di mana di sini terdapat 6 kali tempat input. Yakni untuk yang index pertama itu merupakan di sini menggunakan perulangan untuk pemilihan tempat inputnya. Lalu terdapat pemilihan juga untuk aturan yang harus dipenuhi ketika memasukkan atau menginputkan sebuah perintah. Dari sini untuk indeks 0 ini merupakan input kode barang dengan syarat untuk pada saat menambah data ini kode barang tersebut belum ada pada data. Jika kode barang tersebut ada pada data, maka dia akan mengulangi lagi perintah untuk memasukkan kode barang hingga kode barang tersebut tidak ada dalam data. Kemudian indeks pertama itu merupakan
nama pengirim, dari indeks kedua itu merupakan nama penerima. Dan di sini untuk aturannya di sini saya buat untuk jumlah karakter yang terdapat pada tempat input indeks 1 dan indeks 2 ini minimal 3 karakter. Jika dia kurang dari 3 karakter, maka dia akan memunculkan lagi perintah masukkan nama penerima dan nama pengirim. Selanjutnya itu untuk indeks tempat input ketiga, di sini merupakan input tanggal pengiriman dengan aturan untuk jumlah karakternya terdiri dari 10 karakter, yaitu 4, itu untuk tahunnya ada 4 spasi, lalu bulannya ada 2 spasi, harinya ada 2. Selanjutnya di situ ada indeks keempat tempat input. Di sini merupakan input untuk memasukkan berat barang. Di sini berat barangnya ini harus berubah digit. Jika dia berupa huruf, maka dia akan kembali lagi untuk menampilkan perintah masukkan berat barang ini. Lalu yang perintah kelima merupakan inputan masukkan keterangan opsional. Ini terserah untuk keterangan opsionalnya berupa apa. Lalu selanjutnya di sini akan menampilkan datanya itu berupa pengirim, penerima, tanggal, berat, dan keterangan sesuai dengan indeksnya tadi. Kemudian print data barang pada kode yang tadi diinputkan berhasil ditambahkan. Kemudian hasilnya itu nanti akan tersimpan pada file txt. Selanjutnya pada line 74 hingga line 87 merupakan fungsi berparameter dictionary, nilai dikembalikan ke dictionary. Jadi ini merupakan def function untuk menghapus data. Di mana untuk menghapus data ini kita menggunakan kode input sebagai kuncinya, masukkan kode input dan juga hasilnya. Hasilnya di sini jika dia tidak berupa kode, maksudnya kodenya itu masih belum tidak terdapat pada list, maka dia akan gagal menghapus data karena kode barang tidak terdaftar. Namun jika hasilnya itu berupa kode, maksudnya kodenya itu yang diinputkan itu terdapat pada listnya data tersebut, maka berhasil menghapus data dengan kode barang yang tadi diinputkan. Kemudian print ini untuk memanggil atau menampilkan print dari pemilihan yang sebelumnya. Kemudian akan disimpan ke file txt. Selanjutnya yaitu fungsi berparameter dictionary. Pada line 90 hingga line 99 merupakan def function untuk mencari data. Di sini untuk mencari data kita tetap menggunakan kode karena sebelumnya di awal tadi dari kita sendiri untuk kuncinya itu dari kode, kemudian untuk kunci dari sebuah program ini adalah kodenya, kemudian hasilnya itu adalah kelima indeks yang lainnya. Nah, dicari data ini setelah kita masukkan kode inputnya nanti barang tersebut nanti program akan menjalankan. Jika kode tersebut terdapat dalam data, maka yang akan muncul adalah berhasil menemukan barang, kemudian mencetak pada barang tersebut, akan menampilkan kode barang tersebut dan juga beserta dengan penerima, pengirim, dan indeks-indeks yang hasilnya tadi. Kemudian jika kode yang kita input itu tidak ada pada list, maka list data, maka gagal menemukan data karena kode barang tidak terdaftar. Kemudian di sini print untuk mencetak hasil dari pemilihan ini tadi, pemilihan dan search dictionary-nya itu. Kemudian selanjutnya itu menggunakan fungsi nilai kembalian dari dictionary. Di sini terdapat line 102 hingga 125. Dan di sini merupakan untuk membaca file txt-nya. Jadi di sini jadi nanti ketika kita menjalankan data, maka file txt-nya ini akan otomatis muncul. Dan ketika dia muncul, maka otomatis daftar baris itu akan membaca file yang dari txt tersebut. Nah, di mana data di daftar baris tersebut terdiri dari data-data terkait dengan pengirim, penerima, tanggal, berat, dan keterangan dengan indeks-indeks yang sebelumnya sama dengan yang indeks yang tempat input tadi. Nah, di sini kemudian ketika sudah tadi, maka file txt-nya akan menutup. Selanjutnya pada line 127 hingga 139 merupakan fungsi berparameter tipe dictionary. Dan di sini merupakan def function untuk menyimpan data txt. Nah, untuk daftar kosong di sini terdapat list daftar kosong merupakan di sini masih berupa list kosong. Dan itu kemudian terdapat perulangan yaitu for kunci data. Jadi nilai kemudian kita deklarasikan nilai data di mana datanya tersebut terdapat variabel list kunci. Dan kemudian dalam barisnya itu terdapat kunci nilai yang terdiri dari pengirim, penerima, tanggal, berat, dan juga keterangan. Jika file ini sudah dari baris ini sudah tersedia, maka dia akan otomatis menambahkan ke daftar baris dan daftar baris otomatis akan tersimpan pada file txt. Dan pada saat proses penyimpanan, maka
file txt itu akan terbuka, kemudian menuliskan file yang ada di daftar baris. Setelah berhasil menuliskan daftar baris, kemudian menutup lagi. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk def menu. Nah, di sini menggunakan dictionary yaitu data untuk baca txt-nya. Kemudian terdapat perulangan. Kita di sini menggunakan perulangan while true, yakni untuk print. Di sini terdapat sistem pencatatan pengiriman barang, pengiriman barang dengan menu. 1 itu list pengiriman, 2 itu cari pengiriman, 3 itu tanda pengiriman, 4 itu hapus pengiriman, dan 5 itu keluar. Untuk menunya sendiri ini nanti ya selanjutnya kita tinggal memasukkan pilihan menu tersebut. Pilihan menu tersebut berupa angka. Untuk mengatur angka di situ, maka di sini dibuat aturan semacam jika menu tersebut adalah digit, maka data yang akan diinputkan itu nanti menunya itu berupa integer. Kemudian setelah mengatur pilihannya tersebut, kita membuat pengkondisian dari pemilihan tersebut. Jadi jika kita memilih menu 1, maka yang akan dijalankan merupakan program atau operasi cetak data. Jika kita memilih menu 2, maka yang akan dijalankan adalah operasi mencari data. Jika yang dipilih merupakan menu 3, maka yang dijalankan adalah data untuk menambahkan data. Lalu jika memilih menu 4, maka akan menjalankan operasi data untuk menghapus data. Jika memilih menu 5, maka dia akan keluar. Dan jika memilih menu selain 1-5 ini, maka dia akan memunculkan menu tidak terdaftar. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, untuk sistem ini kita punya 5 menu. Yang pertama, list pengiriman. Yang kedua, cari pengiriman. Yang ketiga, tambah pengiriman. Yang keempat, hapus pengiriman. Dan yang kelima, keluar. Untuk kita coba masukkan list pengiriman. Menu yang pertama. Nah, di sini kita belum punya pengiriman yang terdaftar karena kita emang belum ada pengirim. Lalu kita coba opsi yang ketiga, tambah pengiriman. Lalu kita misal coba masukkan kode barang buat pengirim. Misal JNE 01. Lalu masukkan nama pengirim. Misal, ya, tuh. Masukkan nama pengirim, Adi, lalu masukkan nama penerima, Ida. Lalu play lagi. Masukkan tanggal pengirim. Yang ini kita tulis tahun dulu, bulan, baru tanggal. Kalau tanggal, misal tanggal 8, kita nggak bisa tulis langsung 8, tapi harus dikasih 0 di depannya. Masukkan berat barang kilogram. Kita nggak bisa nulis pakai huruf, tapi pakai digit. Masukkan keterangan opsional. Masker 1 box. Oke. Buat. Data barang dan kode berhasil ditambahkan. Ya. Terus? Lalu kita mencari untuk mengeceknya, kita bisa melihat pada menu 1 untuk list pengiriman. Ya, kita pilih 1. Nah, nanti akan langsung muncul nama pengiriman barang yang sudah terdaftar di sistem ini. Ya, itu semuanya itu ya. Nah, lanjut. Kalau kita coba tambah lagi 1 pengiriman lagi.
Ya, langkahnya sama kayak tadi ya. Jangan dibedain. Makanan nggak bisa. Oh ya wes. Ya udah berhasil ditambahkan barang. Kita sekarang coba cari pengiriman. Menu kedua. Nah, kita di sini disuruh pilih kode barang yang mau dicari. Misal 01. 01. Nah, bakal keluar pengiriman yang kode nomor 1 tadi, yaitu kalau sudah misal pengiriman barang yang pertama udah selesai, jadi kita harus hapus. Kita memilih menu yang keempat. Nah, kita harus masukkan kode barang yang udah terkirim tadi. Ya. Barang udah dihapus. Kalau udah selesai semua, kita tinggal keluar. Menu yang kelima. Udah selesai. Dan presentasi dari kelompok kami berharap aplikasi ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi, sehingga mampu memberikan banyak manfaat bagi penggunanya kelak. Kami meminta maaf apabila terdapat kekurangan dari video kali ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.